Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk menjadi investigator. Ada yang tahu investigator itu apa? Ya, menginvestigasi sebuah kasus yang nantinya kalian itu menuliskan kasus itu dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Silakan kita lanjut ke slide nomor 2. Oke. Di slide nomor 2 ada formula dasar teks observasi. Jadi, ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pengamatan langsung ke objeknya. Misal kalau kalian ingin menulis teks laporan hasil observasi mengenai ruang kelas 10 S1, ya berarti kalian harus mengamati langsung bagaimana keadaan ruang kelas 10 S1. Nah, setelah kalian mengamati itu, akan diperoleh berupa fakta. Ada yang tahu fakta? Bedanya dengan opini yang tidak bisa membedakan? Fakta apa? Ayo silakan. Fakta adalah kalau opini kan kayak opini. Iya, kayak opini. Ya, kalau opini itu dapat dibuktikan secara nyata gitu. Ya, namanya siapa? Panggilannya? Rosi. Enggak. Siva. Atau Rosiva? Papa. Tepuk tangan dulu buat Papa. Pembalas Rosi. Jadi benar ya, fakta itu hal yang bisa dibuktikan, bisa dilihat. Seperti kelas ini ada fakta kipasnya ada 4, benar atau tidak? Fakta kan, berarti kipasnya ada yang mati. Fakta atau opini? Kalau saya bilang ruang kelas 10 E01 kelasnya sangat dingin, Salah. jadi itu opini saya saja kan? Beda dengan kalian kan? Bisa membedakan berarti ya. Nah, seluruh fakta yang kalian peroleh ketika kalian mengamati ini disusun secara sistematis, secara runtut yang menghasilkan teks laporan hasil observasi. Oke, lanjut ke slide berikutnya, slide 3. Nah, ini merupakan langkah-langkah secara terperinci ketika kalian ingin menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, mengunci targetnya dulu. Objek yang mau kalian laporkan itu apa? Tadi ya contohnya ruang kelas ini. Nah, selanjutnya kita harus mengekstraksi datanya atau kita mengumpulkan informasinya yang detail, kalau bisa sedetail mungkin. Bahkan sampai jumlah grafiknya dihitung juga tidak apa-apa. Itu namanya observasi kan, mengamati langsung. Nah, dari seluruh data yang sudah kalian peroleh ini, kalian itu membuat kerangka teksnya atau membuat blueprintnya dulu. Jadi di paragraf 1 itu mau menulis apa, di paragraf 2 mau menulis apa, paragraf 3 itu mau menulis apa, itu kalian tulis dulu kerangkanya, poin-poinnya dulu, fakta-fakta yang mau dimasukkan itu apa saja. Nah, setelah membuat kerangka, silakan kalian bisa menyusun teksnya. Teksnya itu disusun secara lengkap. Misal kalau ada aturan menyusun tiap paragraf memiliki 4 kalimat, ya berarti kalian menyusunnya minimal memiliki 4 kalimat. Lebih dari boleh atau tidak? Gitu ya. Nah, setelah teksnya selesai dari awal sampai akhir, termasuk memberi judul ya, tidak boleh langsung sudah selesai, gitu. Tidak boleh. Kita harus melakukan namanya quality control. Tahu istilah quality control? Biasanya dipakai. Pernah dengar tidak? Quality control itu adalah melakukan pemeriksaan ulang teksnya kalian, dibaca lagi dari judul sampai bawah, dicek apakah strukturnya sudah lengkap, apakah kaidah kebahasaannya sudah sesuai dengan KBBI dan EYD, sudah terbiasa dengan KBBI dan EYD apa belum kalian? Ya, sambil pelan-pelan kita akan belajar menggunakan KBBI dan EYD. Berarti langkahnya pertama tadi apa? Hasilnya. Kedua, yang ketiga, buat cetak birunya. Kemudian yang keempat, teks. Yang terakhir, konklusi itu memeriksa kembali. Slide 4 silakan dibuka, sudah slide 5. Nah, buka slide 5 silakan. Fase 2 ekstraksi data lapangan. Tetap tadi seperti yang saya jelaskan. Objeknya apa? Namanya apa? Lokasinya di mana? Ciri-ciri fisiknya apa saja? Fungsinya untuk apa?
bagian-bagiannya apa saja, kondisinya seperti apa, kemudian apa manfaat dari hal yang kalian observasi. Intinya dijelaskan sedetail mungkin. Slide selanjutnya tadi sudah terjawab ya, perbedaan fakta dan opini, kita lewati. Nah, di fase 3 ini merancang cetak biru blueprint atau perangkat dari teksnya. Ini yang penting kalian perhatikan. Jadi di teks laporan hasil observasi seperti di materi sebelumnya mengenai storyboard itu kan ada 3 apa saja tentunya yang di situ pernyataan umum, kemudian bagian yang terakhir deskripsi manfaat. Nah, berarti ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi, tidak seluruh itu harus ada, tidak boleh ada yang terlewat ya. Nah, di pernyataan umum kan isinya gambaran umum tentang apa yang akan kalian observasi, objeknya, deskripsi bagian, penjelasan ciri-ciri fisiknya, karakteristiknya seperti apa, baru yang deskripsi manfaat, apa manfaat dari objek yang kalian laporkan. Nah, sekarang ada yang mau bertanya dulu tentang materi cara menulis teks laporan hasil observasi sebelum kita praktik menulis. Atau nanti bertanya sambil menulis sambil bertanya. Jadi kalau tidak paham boleh bertanya, angkat tangan. Bu, saya tidak paham, mau bertanya. Nanti ya. Nah, silahkan sekarang kalian buka di link yang sama tadi, ada folder namanya foto lingkungan kelas. Buka dulu. Kemarin ketika MPLS kalian sudah berkeliling sekolah, sudah hafal tata letak sekolah. Awal di mana posisinya? Belakang sudah parkiran ya. Jadi sudah hafal ya. Kalau misalkan saya meminta kalian untuk membayangkan gitu. Jadi sudah terbayang, saya bilang lapangan indoor gitu, kan sudah tahu ya gimana lokasinya. Nah, sebenarnya kalian harus mengamati langsung, tapi karena saya tahu cuaca di luar itu sangat panas, dan kalian pasti tidak mau saya sudah sampai aula. Jadi saya sudah menyediakan foto-foto buat mengingat kembali ingatan kalian ketika FLS. Itu di situ ada, dibuka ada berapa tempat? Apa saja? Nah, ini kan ada 4 garis ya. Saya bagi-bagi temanya dulu. Yang pertama ada tema apa? Itu kantin. Berarti deretan ini silakan menulis teks laporan observasi mengenai kantin. Setelah kantin sebenarnya apa? Berarti deretan ini menulis tentang lapangan basket. Setelah lapangan basket, musola. Deretan ini menulis tentang musola. Yang terakhir perpustakaan. Berarti deretan ini menulis tentang perpustakaan. Nah, menulisnya silakan kalian bisa berpatokan pada tadi yang ada di slide nomor 7. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ada apa saja yang harus kalian tuliskan di situ. Nah, silakan kalian menyusun teks laporan hasil observasi secara mandiri, sendiri-sendiri. Judulnya bebas terserah kalian, yang penting tetap masuk tema ya. Memiliki 3 paragraf, karena judulnya ada 3. 1 paragraf saya beri kebebasan kalian minimal menulis 4 kalimat saja, sebisanya kalian, berdasarkan foto-foto yang ada di sana. Atau kalian mengingat kayak, oh di sana ada ini lagi boleh ditambahkan. Silakan dibuat fotonya atau kalian menggunakan ingatan yang kemarin-kemarin. Daripada buat kelas, ada ke sana, saya cuma 1 tidak bisa mengatasi kalian. Nah, untuk menulisnya silakan kalian pakai sebutan tempat saja. Nanti teksnya saya minta. Jangan lupa ditulis identitas, nama lengkap, nomor presensinya, dan kelas ya.
Kecil semua. Ya. Yang belum sini yang selesai belum dipulang ke depan. Yang belum diselesaikan dulu nggak apa-apa. Yang belum ya. Dalam. Semua. Yang belum diselesaikan. Yang belum bisa diselesaikan nanti bisa disusulkan ya. Nah, ini kan kalian sudah menulis gimana? Apa yang kurang? Ini kan kalian sudah menulis semua. Tadi saya baca, coba saya koreksi dulu kekurangan kalian gimana. Di pertemuan berikutnya ketika dengan saya lagi, nanti saya akan minta kalian untuk memperbaiki tulisan kalian. Tapi nanti ada materi yang saya berikan terkait dengan apa saja kesalahan yang sudah saya temukan dari tulisan-tulisan kalian. Jadi kalau misalnya sekarang menemukan banyak kesalahan, tenang aja, tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama-sama supaya hasil akhirnya teks kalian ini jadi teks yang siap layak dibaca oleh orang lain. Sampai sini ada yang mau bertanya? Yang belum nanti boleh disusulkan. Saya berada di lab fisika. Kalau fisika? Kalau fisika antar dulu tahu. Ini kan ada parkiran, ada tangga naik kan? Nah itu ada pintu, masuk aja ke situ. Kotak cari bukan sudah mau mengumpulkan. Ya, bukan sudah kemana aja mas? Ada pertanyaan? Sebelum saya sebenarnya, berarti minggu depan kita akan apa? Saya ulangi tadi, ulangi. Merevisi dari tulisan kita. Oke. Belajar hari ini saya simpan dulu. Karena tidak ada yang bertanya sudah bahas sopan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini yang sangat panas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa berjemaah. Doa cukup. Sekian dari jumpa